Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, langsung saja karena kelas kita bertetanggaan ya hari ini. Untuk kelas 6 pembelajaran matematika yang biasanya diampu sama Pak Danu, hari ini akan dirangkap sama Bu Wilda. Namun untuk pembelajarannya nanti secara bergantian ya. Bu Wilda masuk ke kelas 5 dulu, baru nanti ke kelas 6. Nah, agar supaya tertib, khusus anak-anakku yang kelas 6, kalian bisa murojaah seperti biasanya dulu ya, sambil menunggu pergantian Bu Wilda dari kelas 5 ke kelas 6. Ya. Nah, anak-anakku kelas 5 sudah pada masuk ke kelas semuanya ya. Ada yang masih di luar? Oke, tidak ya. Nah, baik, langsung saja. Karena waktu kita tidak lama, karena harus bergantian juga dengan kelas sebelah, yakni kelas 6, maka dari itu di sini Bu Wilda akan menjelaskan atau meneruskan tentang materi kita di pertemuan sebelumnya, yakni tentang sistem pernafasan. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah ya membahas tentang organ-organ yang berperan dalam sistem pernafasan dan fungsinya masing-masing. Nah, coba sekarang Bu Guru mau tanya dulu, apakah kalian semuanya masih ingat? Coba organ atau siapakah yang berperan dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh kita? Coba Mbak. Oke, benar sekali, yakni alveolus. Yang kedua, coba siapakah yang berperan dalam menerima dan mentransfer udara di luar masuk ke dalam tubuh kita? Baik sekali, yakni hidung. Nah, dari situ kita bisa lihat ya, antara alveolus dan hidung itu kan tempatnya berbeda-beda, tapi kok bisa menyalurkan oksigen sampai ke tubuh kita? Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini Bu Wilda sudah punya dua gambar terkait mekanisme pernafasan. Nah, menurut kalian dari dua gambar ini, apa yang bisa kalian lihat? Apa yang bisa kalian tangkap terkait kenapa udara kok bisa masuk ke dalam tubuh kita? Coba sih Mas Dio. Karena dihirup, ya benar sekali. Tanpa dihirup, maka udara dari luar tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, bagaimana caranya? Jadi, pernafasan manusia itu ada dua mekanisme atau dua cara, yakni menghirup dan mengeluarkan. Nah, dari situlah kita bisa menghirup udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, langsung ke mekanismenya ya. Nah, begini ceritanya. Saat kita menghirup udara atau saat udara masuk, maka udara ini akan diteruskan oleh trakea kita menuju ke bronkus dan alveolus. Nah, saat udara masuk ini, otot-otot antar tulang rusuk melakukan kontraksi, alias kontraksi itu adalah mengembang. Coba kita praktekkan saat menghirup udara bersama-sama. Nah, yang dirasakan adalah rongga dada kita menjadi lebih besar atau mengembang. Karena apa mengembang itu? Dikarenakan karena adanya kontraksi pada tulang rusuk yang ada di dalam rongga dada kita. Nah, saat rongga dada kita mengembang, disertai pula paru-paru kita juga mengembang ya. Ibaratnya kayak kita meniup balon, saat ditiup maka posisi paru-paru kita yaitu mengembang karena terisi dengan udara. Sama, saat oksigen masuk dalam tubuh, maka paru-paru juga akan mengembang. Nah, setelah mengembang, di situ akan terjadi pertukaran oksigen di dalam alveolus, dan kemudian setelah dirasa cukup, maka akan dikeluarkan. Nah, baik anak-anakku semuanya, apakah ada yang ditanyakan dari ulasan singkat mengenai materi hari ini? Baik, kalau tidak, coba untuk sekarang kalian bentuk kelompok. Setiap kelompok isinya 3 orang. Sudah? Baik, oke, sudah bentuk kelompok semuanya ya. Nah, selanjutnya karena habis ini Bu Guru mau ke kelas sebelah, Bu Guru sudah menyiapkan sebuah LKPD yang nantinya bisa dikerjakan secara berkelompok ya. Nah, Assalamualaikum. Sudah selesai ya murojaahnya?
Baik. Oke. Nah, baik, coba perhatikan dulu penjelasan yang akan disampaikan Bu Wilda ini ya. Nah, di sini Bu Wilda sudah mengambil contoh terkait nilai hasil ulangan yang didapatkan oleh siswa kelas 6. Seperti itu. Nah, biasanya dalam bentuk data ini itu kita disuruh mencari berapakah nilai rata-rata yang diperoleh serta berapakah nilai yang sering diperoleh oleh siswa pada kelas tersebut. Nah, sekarang kita beralih ke bagaimana cara mencari modus dari suatu data. Nah, kunci dari mencari modus ini adalah modus itu adalah nilai yang sering muncul ya. Jadi, bila mana kita lihat suatu data, itu bisa kita lihat dari banyaknya siswa atau paling banyak siswa itu mendapatkan nilai berapa. Nah, itu modusnya. Nah, kalau dari data ini modus atau nilai yang sering muncul yang paling banyak didapat siswa adalah rentang nilai 7 dan 8. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya nilai modus tersebut adalah nilai 7 dan 8. Oke, dari penjelasan Bu Guru tadi apakah ada yang ditanyakan? Oh baik, tidak. Berarti sudah paham ya. Nah, kalau sudah, setelah ini kalian bentuk kelompok ya. Masing-masing kelompok boleh 2 sampai 3 orang. Nah, tugas kelompok kalian adalah mencari jawaban yang sudah Bu Guru rancang di LKPD ini. Nah, baik anak-anak kelas 5, apakah sudah selesai diskusinya? Alhamdulillah sudah selesai semua ya. Nah, sekarang coba tiap masing-masing kelompok mengirimkan anggotanya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk kegiatan pembelajaran hari ini dan diskusi hari ini sudah selesai. Pembelajaran hari ini bisa Bu Guru simpulkan bahwasanya kalian semuanya sudah paham ya terkait materi tentang sistem pernafasan dan mekanisme pernafasan hari ini. Nah, untuk tindak lanjutnya, untuk tugas kalian di rumah, persiapan untuk pertemuan berikutnya, kalian bisa belajar bab atau materi masih tentang sistem pernafasan, yakni tentang gangguan-gangguan pernafasan pada manusia ya. Nah, setelah ini langsung saja kalian kemasi barang-barang kalian, terus kemudian sambil menunggu waktu kepulangan atau bel kepulangan, kalian bisa berdoa terlebih dahulu. Karena setelah ini Bu Guru akan pindah atau menutup kegiatan pembelajaran hari ini di kelas 6. Jelas? Nah, anak-anak kelas 6 apakah sudah selesai diskusi kelompoknya? Alhamdulillah sudah ya, ini sudah terkumpul semuanya ya. Ya, baik. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, di sini Bu Guru mau memberikan penguatan terkait materi bagaimana cara mencari rata-rata dan mencari modus dari suatu bilangan. Nah, kuncinya modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul dalam suatu data. Sedangkan untuk rata-rata bisa kita cari dengan cara membagi banyaknya jumlah data atau jumlah nilai dibagi dengan jumlah data. Seperti itu nggih. Baik, sudah? Nah, kalau sudah, sembari mengemasi barang-barang sebelum kalian keluar dan mengemasi barang-barang, alangkah baiknya kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sekian untuk kegiatan belajar hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Mungkin sudah tidak sama Bu Guru lagi ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.